Halo semua, yang kalian belum tahu, selain berprofesi sebagai MC, trainer, blogger, saya adalah seorang penulis sejak 2008 tepatnya. Dan menjadi blogger, terus pernah juga mewakili Indonesia untuk kumpul 30 negara, 30 blogger di India selama 3 pekan. Nah, yang belum kalian tahu, bahkan banyak yang belum tahu, bahwa ada beberapa pihak di belakang saya pribadi yang support banget untuk saya ngeblog. Kenapa? Karena ngeblog itu berkenaan dengan aktivitas kita di dunia digital. Gimana ngolah blog sampai, jangan sampai blog kita dihack oleh pihak-pihak yang gak suka dengan kita. Nah, dulu saya belajar banyak dengan teman saya yang satu ini. Beliau ngajarin banyak gimana caranya memprotek blog kita, lalu juga bagaimana berinteraksi dengan sosial media sehingga menimbulkan apa yang saat ini kalian tahu tentang saya, Dunia Indra. Nah, sekarang saya mau ngajak ngobrol nih dengan orang yang tadi saya bilang yang banyak banget ngarahin tentang saya buat blog, Bang David. Wah, thank you loh sudah mau diajak ngobrol. Ini kita ngobrol serius nih tentang digital. Karena digital itu menarik sekarang Bang David. Ya, apalagi zaman sekarang itu semua aktivitas berhubungan dengan kegiatan digital. Bayar parkir udah cashless, sudah nggak perlu ada mbak-mbak yang tarik uang cash lagi. Terus juga aktivitas sehari-hari termasuk pesen tiket, pesen mobil, segala macam, semua sekarang udah by digital. Nah, Bang David, kan yang aku tahu sekarang makin kesini Bang David ini juga banyak banget ngurusin tentang IT dan spesialisnya IT di desa gitu loh. Apa ya yang membuat Bang David tertarik untuk kemudian mengembangkan kemampuan IT-nya Bang David menyasar ke area IT desa gitu? Iya. Jadi seperti yang tadi di Bang Indra sampaikan, bahwasanya kita jumpa itu bukan sehari dua hari ya. Yap, 2017. Kemudian kalau di dunia IT kan memang base-nya di situ ya. Waktu S1 gua belum di IT nih, S1-nya masih di teknik elektro. Kemudian jadi S1 gua 2 kali. 2 kali. Nah, mulai concern di IT beneran itu di 2006. 2006 kemudian bergabung di salah satu perguruan tinggi swasta menjadi pengajar. Kemudian ada tanggung jawab di kampus itu terkait dengan tata kelola ICT-nya. Gue jadi kepala ICT di situ. Kemudian mulai rajin riset waktu itu. Nah, salah satu riset yang dilakukan adalah membuat tentang tata kelola layanan di masyarakat, khususnya untuk mitigasi bencana. Nah, cuman kesini-sininya semakin dikupas itu ternyata yang mengelola di sebuah area, di sebuah wilayah itu ternyata ada satu lembaga. Lembaga itu lembaga pemerintahan di tingkat paling depan. Nah, jadi kalau di konteks ininya namanya smart government, tapi yang versi desa. Mulailah dari sana banyak kita melakukan kajian, kemudian membuat implementasi ke dalam sebuah sistem dan aplikasi. Semakin kesana semakin menikmati perjalanannya. Jadi ternyata nggak cuma bikin sistem, mulai keliling karena kita mau observasi, jadilah dia jadi traveler, jadi backpacker, jadi ketemu masyarakat, jadi ketemu segala macam. Nah, mulai menikmati itu, semakin dalam ternyata waktu itu kajian kita banyak 70% itu concern ke ekonomi kreatif. Dan karena kita melihat berbagai hal, banyak potensi di daerah itu yang memang belum dieksplor dan belum dieksploitasi dari sisi sistem. Kecilin ternyata konten yang paling menarik adalah desa. Nah gitu, akhirnya kalau IT-nya ya dari dulu kayaknya nggak berubah, memang skill setnya di situ lebih kepada tentang desain arsitektur, tentang analisa sistem dan membuat beberapa sistem informasi baik di pemerintahan maupun di corporate. Ya gitulah. Banyak gitu-gitu. Nah, yang menarik tuh kan kalau Indra pribadi tahu bahwa desa itu adalah sumber dari kekuatan.
ya nggak mungkin ada perkotaan kalau Nggak ada desa. desanya nggak ada. Mm-mm. Siapa yang mensuplai makanan, minuman, bahan olahan dan lain sebagainya. Terus Bang David melihat seperti apa sih potensi dari sebuah desa yang kemudian bisa dikembangkan, bahkan kemudian menyasar dengan desa itu dikemas dengan bentuk digitalisasi seperti yang Bang David lakukan beberapa tahun belakangan gitu. Jadi di 2000 ini terkait dengan masyarakat yang tinggal khususnya di Lampung ya. Lampung itu kan geografisnya keren sih, dan dia ada di ujung. Kemudian isu di dalam akademik ataupun di dalam berbagai workshop dan seminar itu selalu berbicara tentang Lampung itu punya potensi, Lampung itu punya potensi. Tapi gua nggak pernah melihat aksi dari potensi itu. Hanya bicara sebatas ini potensi-potensi. Tapi mewujudkan potensi itu menjadi sebuah aksi, nah ini jadi pemikiran. Nah, ketika kita melihat lebih dalam, sebelum ada undang-undang desa, memang kita udah lakukan itu riset. Ditambah ada tentang undang-undang desa. Nah, ini semakin mempertegas kelembagaan dan peran pemerintah. Bahwasanya negara ini serius loh mengelola Indonesia ini sampai ke titik paling di depan gitu. Nah, niatan di dalam membangun Indonesia dari pinggiran itu dituangkan juga oleh pemerintahan hari ini ya. Undang-undang desa itu lahir di 2014. Nah, di dalam situ ada satu pasal namanya pasal 86 tentang sistem informasi desa. Nah, gua melihat itu hanya baru sebatas pasal tentang sistem informasi desa. Sementara hari itu kita melihat desa itu dan digitalisasi itu akan berkembang, akan sangat pesat dan sangat jauh. Nah, bagaimana mengcompare atau mengkolaborasikan potensial itu menjadi sesuatu yang berdaya tadi dari sisi IT. Karena IT itu kan berkembang, bukan yang buat terus jadi udah gitu, tapi dia terus life cycle gitu. Nah, dari sana gua ngelihat data statistik ya. 71% yang tadi yang Bang Indra bilang itu soal makanan, minuman, sumber daya alam, tempat wisata, sampai hasil pertambangan energi, orang bahkan 71% ada di desa. Nah, kalau itu suplainya berhenti ke kota ini, maka berhenti kota ini. Pelajarannya adalah COVID kemarin. Itu mengajarkan banyak hal. Bagaimana kita mendapat pembatasan dan keterbatasan untuk terjadinya interaksi dan distribusi barang gitu, distribusi orang dan sebagainya. Nah, peran digitalisasi itu sangat penting dan sangat kuat gitu. Nah, belajar dari sana dan kita belajar dari keadaan, akhirnya kita menjadi expert hari itu kan, dan jadi expert di berbagai bidang. Nah, memang jauh sebelum adanya COVID, kita di desa sudah membangun dari 2014, yaitu tentang tata kelola atau digitalisasi pemerintahan desa. Nah, dari sana ternyata setelah kita melakukan implementasi dari hasil riset kita itu, kita semakin ke dalam semakin menemukan banyak hal. Nah, meskipun desa itu menyimpan banyak potensi 71% tadi, ternyata informasinya nggak sampai. Kenapa? Karena di desa itu nggak punya, kurangnya hak akses ya, terutama ya, baik akses informasi, akses teknologi, akses pendidikan, akses kesehatan, akses infrastruktur, akses sosial. Nah, ini akses inilah yang menjadi problem. Kalau tidak kita berikan jembatannya, maka si 71% tadi itu nggak akan jadi apa-apa. Itu kenapa gue jadi concern. Dan kita bikin ini nggak bisa sekedar buat sistem kemudian kita implementasikan udah. Alangkah banyaknya orang bisa bikin sistem, yang bisa IT juga banyak gitu. Tapi bagaimana mengubah ini sudut pandangnya menjadi sebuah gerakan dari ekosistem desa. Nah, itu kenapa dulu kita suka ketemu jumpa itu. Iya. Gitu. Yang Indra masih ingat adalah dulu kita itu ngebangun yang namanya Krakatau Digital Movement. Iya. Itu adalah home base untuk pergerakan digital di Provinsi Lampung dengan menggerakkan mereka-mereka yang tertarik di bidang IT. Nah, terus makin kesini yang Indra tahu, Bang David juga membangun sistem untuk desa yang kemudian ternyata itu bisa diakses, memudahkan, dan
bisa berguna untuk si desanya gitu, sehingga kebijakan-kebijakan desa bisa dikontrol, terus aktivitas desa dengan kota juga bisa saling terkoneksi gitu. Itu gimana sejauh ini implementasinya dan pelaksanaannya? Karena bisa jadi juga ya ini kebijakan ini bisa sangat mudah diketahui oleh banyak pihak, dan kalau mudah banyak diketahui oleh banyak pihak kan berarti nanti bisa meminimalisir pergerakan-pergerakan, ya salah satunya adalah kebocoran penggunaan dana, hal-hal kecurangan itu juga bisa dideteksi sejak dini dengan adanya sistem tadi ya Bang David. Itu boleh cerita tentang itu? Dulu kan kita waktu jumpa dalam aktivitas gerakan itu ya, itu kan gue baru pulang dari Google ya, itu merasa gue mau ngapain lagi ya buat daerah gue. Terus waktu itu kan juga baru pulang dari Jawa Tengah mengimplementasikan berbagai hal itu. Nah, gerakan yang kita buat itu dulu adalah Krakatau Digital Movement. Harapannya nama gerakan itu dan impactnya sesuai namanya, Krakatau Digital Movement. Wah, ledakannya keren gitu. Cuman memang banyak hal yang waktu itu belum bisa kita laksanakan. Kenapa? Karena ekosistemnya nggak tumbuh, belum ada orang yang mikir dan mau membangun kegiatan kayak kita. Orangnya baru itu aja, berarti kan belum menginfluence. Nah dari sana kita turunin lagi nih, ya kan, turunin lagi problemnya, kita turunin lagi segala macam, dan ada bottlenecknya bahwasanya kegiatan yang kita lakukan itu masih dianggap sebatas biasa-biasa. Tapi kan cuma kita dapat funding waktu itu ya dari Backcraft ya kan, dari Backcraft kita buat, jadilah barang itu. Cuman ya sebatas kegiatan kayak gitu aja, nggak menjadi sebuah implementasi yang luas. Nah dari sana mulai lagi nih. Kita memperkuat pemahaman tentang kesadaran sosial. Kesadaran sosial yang tadi 71% itu adanya di desa. Nah kalau kita nggak mempersiapkan fondasi yang kuat, yang gua khawatirin adalah semua potensi tadi itu tidak bisa dikelola dan dinikmati oleh lokal hero ataupun anak-anak lokal, diambil sama orang luar. Maka wah ini harus kita lakukan sebuah gerakan yang masif nih. Nah, segala macam. Jadilah nama kegiatan dan gerakan hari ini kita kasih nama mulai dari desa. Mulai dari desa. Boleh berbagi desa mana aja yang sudah Bang David datangi, dan tipikal desa, setiap desa pasti beda-beda kan? Beda-beda. Boleh share ke Indra? Iya, jadi sebenarnya yang kita buat itu konsep dan desainnya nggak berubah. Base-nya sama ya dengan yang dulu ya. Dengan dulu yang kita pernah lakukan. Waktu itu kan kita bikin tentang desa digital dan coba kita tawarkan ke pemerintah, ya, ke pemerintah. Yang pertama kita buat itu adalah Paikanan, namanya TUID. Nah gerakan itu menduplikasi ke Lampung Tengah, ke Pringsewu. Tapi mungkin sudut pandang orang hari itu melihat itu nggak terlalu penting dan apa yang supit, lu kecepetan mikirnya. Jadi nggak direspon dengan cepat. Cuman hanya ada satu kabupaten yang memang agak concern waktu itu, yaitu Pringsewu. Nah kebetulan si bupatinya Abah Sujadi itu memang visioner waktu itu ya, memberi ruang kita untuk melakukan riset lebih. Nah dimulailah kita membuatnya itu di Tambahrejo. Nah Tambahrejo hasil dari tulisan-tulisan kita itu mendapat apresiasi lah di Pringsewu. Cuman tidak bisa juga kita implementasikan menjadi masif karena tahun itu kalau tidak salah tahun politik di Pringsewu, sehingga karena kita basisnya akademik dan riset, takut aktivitas itu terkontaminasi. Nah sehingga kita stop, tapi udah terimplementasi, dan hasil implementasi itu gua, Abah Sujadi, kemudian kampus Haji Firman itu diundang di Kementerian Kominfo untuk menyampaikan hasil riset dan implementasinya. Tapi stop tuh sampai situ. Kebetulan Pak Menteri Rudiantaranya juga ganti. Nah, terjadilah perubahan politik juga, pemilu pilpres ya. Nah dari 2017 itu hasil dari kita dipanggil sama Pak Menteri itu, kemudian gue sempat dipanggil sama OJK RI untuk mengimplementasikan hasil karya itu di Jawa Tengah. Jadi selama
terakhir kita jumpa di 2017 itu gue geser tuh project ya kan ke Jawa Tengah sama bareng dengan Mas Budiman Sujatmiko. Iya. Nah sampai di 2019 barulah balik lagi ke Lampung karena diminta oleh salah satu pejabat di provinsi untuk bagaimana yang diimplementasikan di Jawa Tengah itu bisa nggak diimplementasikan di Lampung. Mulai itu, cuman ada perjanjian hari itu. Gue disclaimer dulu. Gue mau ngelaksanain dan membuat apa yang dibuat di Jawa Tengah, tapi konteksnya jangan project. Kalau project dia nggak jadi, karena sebatas pembiayaan selesai. Nah, gue pengen itu menjadi sebuah gerakan yang sifatnya, yang bentuknya adalah pemberdayaan sosial. Maka yang gue perlukan hanyalah legalitas, bahwasanya itu menjadi sebuah aktivitas. Nah, dari situ model yang kita buat itu Bang Indra ada 4 nih skema dari digitalisasi sebuah desa itu. Ini ada kaitannya sama lu nanti. Yang pertama adalah bagaimana membuat desa dalam konteks digitalisasi pemerintahan atau smart government. Ya kan? Itu isinya tentang tata kelola pemerintahan, administrasi, keuangan, penduduk, sampai detail. Nanti gue tunjukin bagaimana mengelola semua itu secara digital. Nah itu menjadi standarisasi, akhirnya menjadi standarisasi semua desa di Provinsi Lampung. Model yang kedua adalah desa digital atau desa smart village yang tentang industri desa. Karena di Lampung atau di desa lain, gue melihat juga salah satunya di Lampung ya, ada industri di desa yang tumbuh sebenarnya. Nah ini tapi kurang binaan. Ada desa bikin gerabah, bikin sulam khusus, bikin itu, kerajinan kita itu industri itu. Tapi itu nggak masif. Nah ini yang menjadi concern gue. Jadi ada model desanya industri gitu. Yang ketiga, model desa digital yang base-nya itu wisata. Nah, wisata ini ada 2, wisata desa atau desa wisata. Ini kita buat. Yang keempat adalah desa dengan model pertanian terintegrasi. Nah, pertanian terintegrasi ini memanfaatkan lahan di rumah untuk pertanian harian, sayur-mayur dan sebagainya, hidroponik ya. Itu tapi dikelola lewat apps gitu, lewat sistem yang terintegrasi. Nah 4 ini menjadi konsep model dari Smart Village di Provinsi Lampung. Nah dari situ gue jalanin lah, kita implementasi di Podomoro, Hanura, kemudian Cinta Mulia ini di Lampung Selatan, kemudian satu lagi itu di Sribawono Lampung Timur. Nah dari sini kita jalanin, berkembang, pertumbuhannya itu menjadi 3 hal. Akhirnya dari 4 model ada 3 hal concern menjadi pilar di dalam pembangunan di desa. Yang pertama adalah optimalisasi layanan administrasi pemerintahan desa dan publik. Kenapa ini penting? Iya, karena administrasi ini jadi kunci pembangunan. Mencatat semua orang yang ada di desa dan mencatat keuangan itu penting, karena kalau lu nggak transparan dalam hal administrasi dan warganya nggak punya administrasi yang baik, itu sulit maju. Contoh ya, permodalan aja, KUR misalnya, atau penambahan modal. Orang mau minjem uang ke sebuah lembaga, itu administrasinya harus lengkap, KTP, KK segala macam. Itu pula yang nggak ada di masyarakat desa. Nah ini kan menghambat nih gitu. Jadi administrasi kunci, dan perbankan ataupun lembaga keuangan akan mudah memberikan pembiayaan kepada kita apabila administrasi kita baik. Nah di desa itu administrasinya buruk, baik pemerintahannya maupun masyarakatnya. Sehingga concern kita adalah, gua pengen masyarakat desa itu mendapat pelayanan terbaik dari pemerintah. Kita benahi dulu, optimalisasikan dulu layanan pemerintahan desanya. Ini kan yang gue temuin, desa ngantornya orang desanya ya masuk jam 10, pulang jam 12. Mau bikin surat, nunggu dulu Pak Kadesnya hilang lah di mana, Pak Cariknya di mana. Cuman bikin surat kayak gitu aja berhari-hari nggak selesai. Nah, belum lagi masalah bantuan-bantuan nggak tepat sasaran. Kenapa itu bisa terjadi? Karena nggak ada pencatatan administrasi yang baik. Nah yang kedua, ini tentang ekonomi kreatif desa. Sekeren-kerennya kita atau sekeren-kerennya desa, kalau ekonominya nggak ada, bokeh, bego juga dia. Harus kita benar. Yang terakhir adalah pemberdayaan.
kita harus ketok tular dan melahirkan regenerasi, baik masalah pengetahuan maupun orangnya. Nah, jadi 3 itu yang kita benar. Dan itu sudah terlaksana ya? Maksudnya sudah berjalan? Sudah jalan sejak 2017, terus berkembang kan. Kalau di luar Lampung banyak banget sih sebenarnya. Kalau di Lampungnya mulai 2019, tapi pas 2020 mau dieksekusi kena COVID kita. Cuman karena dia digitalisasi terselamatkan, justru jadi masif. Nah, tadinya 4 desa itu berkembang jadi 130 desa pengajuan kita ke provinsi. Dari 130 desa terdampak COVID malah melebar jadi sekarang 1.792 desa. Tambah banyak dia. Nah, total desa di Lampung itu ada 2.435. Jadi tinggal sedikit lagi, sebenarnya Lampung itu kita dorong dikit lagi itu menjadi provinsi yang fondasi desanya digital udah. Nah, gue contohnya kayak gini. Nanti bisa di Bang Indra screen lah. Siap. Ya, screen. Jadi contoh, ketika kita melakukan pendataan dengan baik dan benar, itu kita bisa menghasilkan berbagai data. Dari mulai wilayah sampai data siapa yang lagi melahirkan, yang lagi hamil, terus balita di posyandu yang dikelola, sampai data calon pengantin. Penting nih apalagi buat wedding, ini mulai kawin ya ada nih, sampai data ini. Data janda. Siapa tahu butuh jodoh ya kan, yang sudah berpengalaman. Nah, kalau gua melihatnya ini tingkat ekonomi. Sehingga gua bisa memprediksi tingkat ekonomi, kita bisa memprediksi tingkat ekonomi desa dari tingkat perceraian. Betul. Karena kasihan tuh anaknya jadi nggak korup, putus sekolah, jadi stunting, macam-macam. Nah kayak gini, sampai kayak gini. Bahkan sampai pemetaan rumahnya juga kelihatan. Ini Bang David udah buat sedemikian rupa sebuah sistem yang nantinya bisa dilaksanakan dan dieksekusi bareng-bareng. Kalau harapan Bang David sendiri ke depannya dengan apa yang sudah Bang David buat, pengennya itu kayak apa sih? Ini untuk Lampung aja nih. Karena dengan adanya aksi yang Bang David lakukan bukan bim salah bim ya. Ini by proses dan kemudian by sistem, bahkan sistemnya nanti bisa terlaksana oleh siapapun, kapanpun, dimanapun gitu. Eksekusi yang diharapkan oleh Bang David itu sebenarnya apa? Kan kita dalam membangun Lampung ya, baik dari desa, kecamatan, kabupaten, provinsi. Gua pengen dia membuat sebuah pembangunan itu bukan ngayal gitu, dan gak ujuk-ujuk atau seenak mulut dia. Gua bikin talut, gua bikin ini. Tapi perencanaan itu lahir dari data. Kan kalau kita punya data pembangunan yang secara digital, masa udah dibangun di situ, tahun depan mau dibangun lagi. Tahun kemarin udah benerin renovasi pelapon, masa mau itu lagi. Gantilah cara berpikirnya dan cara aktivitasnya, sehingga gue berharap membangun itu sesuai data dan kebutuhan masyarakat. Berdasarkan apa? Ini datanya ada, dan data ini real dari pemerintah desa. Data ini kan juga udah kita berikan ke provinsi, terintegrasi. Jadi desa-desa tergabung dalam kecamatan. Kecamatan punya dashboard. Dari kecamatan terintegrasi di kabupaten. Dari kabupaten 15 kabupaten kota itu muncul juga dashboard di provinsi. Nah, kenapa sih nggak bareng-bareng aja mikirnya? Harapannya nanti pemerintah ini, kita masyarakat terlayani dengan baik, kemudian dalam proses pembangunan itu tidak berdasarkan keinginan program kerja, janji politik gitu, tapi karena memang melihat kebutuhan. Nah, sehingga tahapan kita membangun daerah itu memang punya rujukan, punya landasan yang kuat. Karena gue melihat hampir-hampir kita itu kayak nggak berdaulat, nggak punya kedaulatan. Mau bangun Lampung itu yang kayak mana sih? Ini bangun, tapi tetap aja jalannya jelek. Ini bangun, tetap aja sampah ada. Berarti kan nggak berdaulat gitu. Nah, yaudah, ini yang pengen kita suarakan melalui gerakan itu ya, harapannya ya, karena eranya udah berubah.
hari ini kalau kita nggak berkolaborasi dan membuka diri dengan semua orang, ya agak repot gitu. Nah, kalau gue sih dengan apa yang sudah kita lakukan dari sisi keilmuan dan yang memang di situ kita bisa berkontribusinya, ini mengajak nih gue gitu kan, mengajak anak-anak muda, mengajak orang-orang di daerah untuk mulai melek dengan keadaan. Kalau bukan kita yang membangun, bukan kita yang memperbaiki daerah kita sendiri, bukan kita yang menjaga desa kita sendiri, ya mau kayak mana gitu. Nah, kesadaran itu yang mau kita ajak gitu. Yang menarik adalah dengan apa yang dilakukan oleh Bang David, membangun sistem dan lain sebagainya, ini memperkecil kecurangan-kecurangan, kebocoran budgeting dan lain sebagainya. Yeah. Bahaya bagi mereka yang sudah nyaman dengan bagaimana cara pengaturan dana keluar dan masuk. Karena sistem yang dibangun oleh Bang David itu nantinya akan membuat semua proses itu lebih terarah, mudah diamati, dan jadi perhatian semua pihak. Jadi bukan hanya bagian yang menggunakan dana saja, tapi masyarakat luas jadi tahu gitu. Iya. Kan itu kenapa kita buat ya, salah satunya kan gerakan itu menjadi karena untuk diketahui Bang Indra ya, desa-desa yang kita bina, kita dampingi kemarin itu kan tata kelola pemerintahan dan administrasinya jadi bagus. Kemudian di negara ini melalui Kementerian Dalam Negeri ada evaluasi pembangunan dan pemerintahan desa. Nah, bentuk evaluasinya lomba desa tuh. Nah, desa di Lampung selama 3 tahun berturut-turut kita selalu menjadi juara nasional. Karena sudah baiknya tata kelola itu, dan sekarang Lampung itu menjadi rujukan nasional. Nah, berikutnya karena tata kelola administrasinya udah baik, di Lampung ini juga menjadi salah satu percontohan desa anti korupsi di Hanura itu. Dan yang memberi label desa anti korupsi itu bukan kita, tapi KPK langsung. Nah, harapan kita adalah kalau semua desa 10% saja lah di Lampung ini, berarti kalau 10%-nya itu sekitar 250 desa itu bisa menjadi desa anti korupsi, maka pembangunan dan sebagainya itu jadi tepat sasaran. Nah, anti korupsi ini dinilai bukan berdasarkan administrasi yang tertib saja, tapi partisipasi masyarakat oleh KPK dinilai juga bahwasanya masyarakatnya nggak melakukan gratifikasi, nggak suap. Di Hanura itu nggak suap masyarakatnya. Jadi bukan cuma pemerintahnya aja, masyarakatnya pun nggak suap. Baik masalah administrasi sampai ke masalah pemilihan kepala desa, itu nggak ada money politik di situ. Nah, dari data keuangan, realisasi anggaran dana desa itu kita integrasikan juga data keuangan desa itu dengan untuk transparansi keuangan di KPK, namanya jaga.id. Nah, ini buat kawan-kawan nih, seluruh desa di Indonesia itu Anda tercatat pengeluarannya melalui sistem namanya Jaga ID. Dikopel dikit ya ketahuan. Jadi kenapa ketahuan itu ya karena dicatat. Jadi kita ini kan dipercaya oleh masyarakat untuk mengelola itu. Ya apa susahnya sih mengelola itu dengan apa adanya untuk pembangunan. Lain-lainnya sih menurut gua kalau mau dapat sesuatu yang lebih di desa itu sebenarnya gampang. Bisa bikin badan usaha milik desa. Disitulah peluang desa untuk dapat uang secara legal dalam bentuk usaha. Jadi nggak perlu korup sih. Betul. Nggak perlu korup. Karena pengelolaannya bisa lebih maksimal ya. Iya. Oke. Bang David, terima kasih banget. Ini pencerahan dan insight yang luar biasa nih ya. Terlebih Indra pribadi juga nggak terlalu paham tentang bagaimana sistem mekanisme pengelolaan desa gitu. Tapi yang sangat Indra suka adalah bahwa zaman sekarang kan pemerintah, kita semua, seluruh lapisan masyarakat menggaungkan tentang ayo kita melek teknologi, ya kan? Apalagi ada harapan untuk ngebangun smart city, smart village gitu. Artinya untuk membangun smart city dan smart village itu bukan hanya sebuah semboyan atau harapan belaka, tapi harus dibangun by system. Nah, sistemnya sudah dibuat oleh Bang David. Tergantung mau nggak kita bantu Bang David untuk mewujudkan pelaksanaan dari smart village dan smart city itu tadi by system, ya kan Bang David ya? Bukan sekedar ngomong-ngomong aja, tapi harus ada sistem yang jelas dan sistemnya sudah dibangun. Bersiap buat kita semua menjadi bagian dari bagaimana upaya kita membangun desa. Kalau desanya bagus, kota,
daerah, provinsi, bahkan senusantara juga bakal bagus. Siap semua? Oke. Siap. Thank you Bang Apit. Oke. Siap.